Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit kesundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Mangkala Tatar Sunda Karnaval di Bekasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei. Kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya. Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warga dimanapun berada, kirap mahkota demokrasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang kemudian menuju Lopo, Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota demokrasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat. Salam untuk semuanya. Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval di Bekasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Halo Sobat Style, kami Gesha. Aku ingetin dan lupa untuk terus dengerin Kobuki setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. hanya di 94,0 FM Star Radio Station for your life. Star 94,6 FM.
Dari musik terbaiknya di 94,6 FM Style Radio Station for your life. Balik lagi bareng Hana di Kobugi, komunitas bangun pagi. Sahabat Style, barusan kalian sudah mendengarkan lagu-lagu yang baru ya dari playlist kami. Oke, ada lagunya yang barusan kalian dengarkan adalah dari Lady Gaga featuring Dushi dengan lagunya Runway. Ini udah banyak kolaborasi artis-artis besar ya. Tadi juga kalian mendengarkan lagu dari Zara Larsson featuring Cilla. Terus sebelumnya ada Sabrina Carpenter featuring Madonna. Terus sebelum itu juga kalian mendengarkan Meghan Trainor ya, Meghan Trainor. Dimana di sini Hana melihat Meghan Trainor itu berhasil sukses diet ya, dengan bodinya yang udah body goals banget gitu. Tinggal masih harus ditambah dengan latihan rutin untuk pengencangan kulit kali ya. Dia udah cakep banget, suaranya juga agak sedikit berbeda ya, tapi we still get the hit gitu kan. Kita masih bisa mendengar bahwa dia tuh Meghan Trainor yang bernyanyi gitu. Jadi dia tidak terlalu kehilangan suaranya lah, suaranya masih bagus, cuman agak sedikit beda dengan Meghan Trainor yang dulu ya, but still get the hit gitu. Terus nih sahabat, setelah ngomongin artis lagu-lagu baru gitu ya dari artis perempuan Hollywood gitu kan, dimana Hana mendengar lagu-lagunya tuh jedak jeduk dek. Ini mereka sedang mempopulerkan lagi jenis lagu seperti itu kah gitu kan. Hana dengar ya dari keempat lagu ini rata-rata beatnya tuh hampir sama, jadi kayak gitu ya nggak sih? Terus Hana juga mungkin berpendapat ya, karena sekarang dunia sedang dilanda Korean waves, K-pop music gitu kan, yang menurut Hana lebih variatif daripada musik western ya untuk saat ini. Mungkin western ingin kembali menjadi center dari industri musik dunia dengan cara mungkin starternya itu dengan lagu-lagu yang agak jedak-jedug ya, karena lagu yang ngebeat itu lebih mudah diterima. But ngomongin Hollywood nih ya, yang agak-agak, ada yang bilang white culture, ada yang bilang open mind. Tapi menurut Hana kadang ya mereka tuh artis-artis luar negeri, Hollywood terutama Hollywood ya, banyak sekali mempromosikan sesuatu yang menurut Hana tidak layak untuk dipromosikan, ya gak sih? Dan pendapat Hana ini disetujui sama statementnya Scarlett Johansson. Dia tuh adalah artis cilik favorit Hana baheula dan sekarang sudah dewasa ya. Hana juga. Jadi Hana menemukan informasi dari Viral Sarcasm dengan headline-nya, "People are boycotting Scarlett Johansson after she said LGBTQ themes don't belong in children's cartoon." Yes, I agree. Jadi diterjemahkan sama Halusi Media bahwa artis Scarlett Johansson diserang netizen akibat pernyataan terkait konten menyimpang di media anak. Jadi narasinya seperti ini ya sahabat Style. Aktris Scarlett Johansson memicu gelombang debat publik setelah muncul tuduhan terkait pernyataannya mengenai konten menyimpang secara seksual dalam hiburan anak-anak. Isu ini dengan cepat membagi opini masyarakat antara mereka yang mendukung inklusivitas dan mereka yang memiliki pandangan konservatif soal nilai pengasuhan. Banyak pihak menyerukan boykot sebagai bentuk protes demi mendorong representasi keragaman yang lebih luas dalam media anak-anak saat ini. Di sisi lain, perdebatan ini mencerminkan dinamika nilai-nilai budaya dan peran tokoh publik dalam memengaruhi opini masyarakat secara global. Yaps. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan antara dunia hiburan, budaya, dan nilai sosial
di era digital sekarang gitu. Oke. Namun yang lain melihat masalah ini secara berbeda, mengatakan bahwa percakapan tentang apa yang pantas dalam hiburan anak-anak seringkali mencerminkan perdebatan budaya yang lebih dalam tentang nilai-nilai gitu. Jadi terlihat dari pihak mana orang-orang berdiri gitu kan, memilih mengungkap bagaimana hiburan yang ditampilkan di layar atau misalnya di digital itu ternyata sebebas itu ya sahabat Sal. Jadi maksudnya tuh kayak pihak platformnya sendiri mungkin dia ingin menjadi wadah untuk ekspresi semua kalangan, cuman di satu sisi lain mungkin ada budaya atau nilai sosial yang tidak bisa dilewati begitu saja. Dan Hana setuju sih sama Scarlett Johansson, kayak ibaratnya ya udah sih, itu kan pandangan hidup masing-masing yang bisa kita ambil setelah nanti dewasa. Ibaratnya kayak orang yang lahir dari ibu dan bapak berbeda agama pun kan mereka penentuannya tuh nanti setelah mereka dewasa. Dan memang sih pengenalannya sejak dini, cuman untuk gender gitu loh ya, untuk masalah biologi seperti itu menurut Hana nggak harus diajarkan dari sejak dini gitu. Yang menurut Hana yang harus ditekankan sejak dini itu ya contohnya ada etika gitu kan, kayak simple mengucapkan terima kasih, tolong, dan minta maaf gitu kan. Itu menurut Hana hal yang pertama harus diajarkan. Terus gimana kita memandang orang lain sebagai manusia gitu kan, seperti halnya kita sendiri. Itu menurut Hana nilai yang pertama harus diajarkan kepada anak daripada sibuk menjelaskan tentang gender gitu kan. Terus ada hal-hal lain seperti pengetahuan alam, pengetahuan umum, cara bertahan hidup seperti mandi gitu kan, seperti makan. Itu yang lebih penting sih daripada mengenalkan gender-gender di hiburan anak-anak atau kartun ya menurut Hana. Karena dengan Hana membicarakan hal seperti ini aja, ibaratnya kayak isu-isu menyimpang itu menjadi hal wajar dan makanan sehari-hari. Jadi takutnya karena kita sering sounding, karena kita sering bahas, hal itu tuh jadi biasa aja, takutnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya anak kecil terpapar dengan hal-hal yang menyimpang, takutnya di bagian otak sebelah mana teuing gitunya anak-anak itu menganggap hal itu tuh wajar gitu, karena biasa dia jumpai sehari-hari. Padahal sebenarnya dalam pandangan agama, nilai dan budaya itu salah besar gitu loh. Sesimpel kayak menambahkan imbuhan jir gitu kan, atau imbuhan binatang lainnya tuh kayak Hana melihat beberapa orang di media sosial yang bahkan sangat disayangkan followersnya sudah banyak menormalisasi hal itu, dan itu Hana jamin ditonton sama anak di bawah umur, anak SD gitu kan, anak TK dan lain sebagainya, dan merasa bahwa imbuhan binatang itu menjadi hal yang wajar. Padahal kan imbuhan kita mah cuma mah, teh, iya gitu kan, bukan imbuhan yang mengandung sudut nama binatang gitu kan. Dan menurut Hana hal itu juga harus mulai kita upayakan lagi ya, sebagai mungkin kalian yang punya followers banyak dan bisa menginfluence teman-teman yang lain agar kita bisa menunjukkan atau mencontohkan hal-hal yang baik untuk anak-anak. Karena menurut Hana ya bukan rahasia umum lagi dan bukan sesuatu yang tabu lagi bahwa anak kecil sekarang tuh megang HP, dan kita nggak bisa selamanya untuk melihat apa yang dia tonton, melihat apa yang dia cari, melihat apa yang dia mainkan gitu. Jadi setidaknya kita sebagai influencer mungkin ya, untuk kalian yang followersnya banyak, not including me gitu kita kasih contoh dan kasih paham nilai-nilai yang bagus, budaya-budaya yang bagus, yang normal-normal aja gitu, kayak kita waktu masih kecil gitu kan.
Untuk kedepannya dia mau menambahkan imbuhan apapun ketika dia sudah dewasa, ya itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Yang penting kita sebagai orang yang lebih dewasa gitu, lebih paham bahwa nilai-nilai dasar dulu yang harus diajarkan. Bahwa nilai yang dasar itu biasanya kebaikan kan, bukan keburukan. Jadi kita tanaman dulu nilai-nilai yang baik. Untuk kedepannya yang penting kita sudah menyampaikan, itu terserah. Dimana nabi-nabi pun diutuskan untuk memberi peringatan ya, bukan untuk merubah perilaku gitu kan. Untuk merubah perilaku sendiri itu kembali ke orangnya sendiri dan kembali kepada hidayah dari yang di atas. Itu dia informasinya, semoga membuka pikiran kita semua dan membuka pikiran Hana sendiri gitu kan. Dan you must be station terus on 94.6 FM Style Radio Station for your life. Don't let your soul feel it so long. Just keep on walking. Set you climb, you go blind. There's something you'll find. Don't hide your eyes in place in the dim. Soon is the alright. Let it cover you with grace. Let it take you from the place. And as your heart races back to suitcases, and in the middle of the desert there's an oasis. And you know, and there's else to play, and you know, you're gonna swim before you sing Let it cover you with grace. Let it take you from this place. And as your heart races, pack your suitcases. And in the middle of the desert is an oasis.
karena narasinya sudah aku selesai baca, sudah selesai aku baca, jadi aku akhirin dulu live streamingnya, akan kembali sekitar 5 menit. Thank you for watching.